Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Para peserta kuliah dasar ekonomi Islam yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada sesi pembahasan tentang ekonomi moneter. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang asal-usul ekonomi dan ekonomi fiskal, di mana kita review sekilas tentang ekonomi fiskal, yaitu ekonomi yang berasal dari bagaimana mengelola, mengatur sebuah rumah tangga dengan aturan jumlah barang yang keluar dan yang masuk, jumlah distribusi, pengaturan produksi dan lain sebagainya. Ekonomi moneter adalah kelanjutan revolusi ekonomi, atau ketika terjadi sebuah goncangan, sebuah krisis besar-besaran yang disebut dengan istilah Great Depression tahun 1930 awal, kalau tidak salah 32 atau 36, itu membuat para ekonom, ketika itu terjadi depresi besar-besaran yang membuat kacauan ekonomi, para ekonom itu banyak mempertanyakan teori-teori ekonomi yang sudah ada sebelumnya, yang sebelumnya telah digagas oleh para ekonom yang dikenal dengan istilah ekonomi Keynesian dan Neo-Keynesian. Para ekonom ketika itu terheran-heran melihat sebuah krisis atau sebuah gejala perekonomian yang baru terjadi ketika itu. Dan kemudian ada tawaran dari para penggagas monetarisme itu untuk menanggulangi krisis dengan cara mengatur permintaan dan penawaran uang, yang sebelumnya adalah barang dan jasa. Nanti kita akan melihat benang merahnya mungkin pada sesi selanjutnya antara barang dan jasa dengan uang. Tetapi di sini para ekonom mulai memisahkan atau membuat satu entitas yang disebut dengan uang, yang mana uang ini adalah sesuatu yang beredar di tengah masyarakat yang dijadikan sebagai alat untuk media pertukaran, media pertukaran yang ada di masyarakat, di mana masyarakat hanya bisa memenuhi kebutuhannya melalui alat yang disebut uang ini. Pemenuhan kebutuhan atau bahan-bahan kebutuhan itu hanya bisa diakses dengan menukarkan barang tersebut dengan benda yang disebut dengan uang. Nah, sejarah monetarisme atau perkembangan dari paham ini sebetulnya adalah karena adanya perubahan atau revolusi besar-besaran dalam dunia ekonomi, di mana ketika itu sudah ada yang bisa kita sebut sebagai bisnis baru, para bankir atau para pengusaha kaum kapitalis, yang mendirikan atau merumuskan konsep bank sentral. Kita sebut bank sentral ini sebagai bisnis baru karena memang polanya adalah pola mengeruk keuntungan dan mencari kesempatan di tengah masyarakat, dengan tanpa memperhatikan nilai-nilai sosial atau nilai-nilai yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Bank sentral adalah entitas baru yang ada dalam ilmu ekonomi dan dalam kehidupan ekonomi umat manusia, yang sebelumnya
manusia tidak mengenal konsep bank sentral. Setelah muncul konsep bank sentral ini, negara dikungkung, dicengkram, ya, dengan mengarahkan atau memaksa para aparatur negara, ya, untuk tunduk dan patuh pada peraturan para bankir, ya, dan menyerahkan kedaulatan ekonomi dengan menyerahkan atau memasrahkan penerbitan mata uang oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Di sini ada konsekuensi logis, ya, pemiskinan masyarakat atau pemiskinan manusia yang terjadi secara otomatis ketika bank sentral itu menerbitkan apa yang kita kenal sebagai uang. Karena ketika bank sentral itu menerbitkan uang, maka otomatis alat perhitungan standar, ya, alat ukur dari kemakmuran atau kemajuan suatu bangsa, alat ukur kekayaan dan kemiskinan itu adalah benda yang diterbitkan oleh lembaga tersebut. Ekonomi moneter adalah ekonomi yang menitik tekankan atau menitik beratkan permasalahan perekonomian dan solusinya dengan cara mengatur, mengotak-atik, ya, peredaran uang, ya, yang mana permintaan dan penawaran uang itu akan diatur, pencetakan jumlahnya, ya, berapa kuantitas uangnya, berapa jumlah uang beredarnya, dan lain sebagainya. Ya, yang mana sebelumnya benda ini adalah benda yang baru masuk ke dalam masyarakat, kemudian dijadikan sebagai alat tukar satu-satunya, standar ukur, dan satu-satunya akses kepada pemenuhan kebutuhan. Kemudian ya inilah yang diatur oleh mereka, ya, yang diatur supply dan demand-nya, ya, yang diatur proses penawaran dan permintaannya, ya. Sehingga ketika itu sudah ada cikal bakal terbentuknya sebuah pasar yang baru, yang mana sebelumnya kita hanya mengenal istilah pasar barang dan jasa atau pertukaran transaksi di antara barang dengan barang, kemudian barang dengan jasa dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita mengenal dengan adanya pertukaran uang dengan barang dan uang dengan uang. Ya. Di sini adalah cikal bakal terbitnya dari pasar modal, pasar uang. Karena uang menjadi komoditas baru yang diperjualbelikan secara khusus, ya, dalam bentuk pasar. Yang mana nantinya di sini uang secara politis akan mengikat atau mempengaruhi bagaimana manusia atau masyarakat bisa mengakses barang dan jasa. Ya. Uang dalam pasar uang itu bisa mempengaruhi apa yang terjadi dalam pasar barang. Singkatnya seperti itu. Dan yang menjadi penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini adalah perbedaannya dengan ekonomi fiskal. Yang mana ketika sebelum muncul politik bank sentral atau bisnis bank sentral ini, masyarakat dapat mengakses seluruh pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ya. Masyarakat dapat mengaksesnya, dapat mempertukarkannya dengan kesepakatan bersama, dan pengatur masyarakat, ya, pemimpin atau penguasa dalam sebuah masyarakat itu tidak menggunakan politik alat tukar. Mereka hanya meminta apa yang disebut kontribusi, ya, kontribusi fiskal atau hak dan tuntutan untuk menjalankan roda pemerintahan, yang mana kebijakan fiskal itu berarti adalah penetapan pajak atau pengambilan sebagian harta yang ada di masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan, yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengatur, menggaji pegawai, dan membuat sistem pertahanan. Sementara dalam ekonomi moneter, ya, masyarakat sudah mulai kehilangan kekayaannya. Yang tadi sudah disebutkan bahwa ketika bank sentral menerbitkan apa yang disebut sebagai uang, sebagai alat satu-satunya
untuk mendapatkan akses kepada kebutuhan masyarakat sebagai alat satu-satunya untuk media pertukaran dan satu-satunya yang legal untuk mengukur kekayaan, maka pada saat itu masyarakat menjadi miskin dan tidak memiliki harta sama sekali. Oleh karenanya menjadi absurd atau menjadi sangat aneh ketika penguasa memiliki akses atau bekerja sama dengan apa yang disebut sebagai lembaga bank sentral dalam menerbitkan uang yang merupakan simbol dari kekayaan, yang merupakan alat ukur media pertukaran satu-satunya, kemudian masyarakat masih dimintakan hartanya. Sedangkan harta yang dianggap sah dan legal dalam ekonomi moneter adalah harta yang diterbitkan oleh lembaga yang disebut dengan bank sentral. Oleh karenanya dalam ekonomi moneter, berbeda dengan ekonomi fiskal, ekonomi moneter itu penguasa, dalam hal ini sebetulnya ada dua, ya, penguasa politik dalam pengertian dia yang menguasai masyarakat secara kasat mata, dan penguasa yang melakukan monopoli alat tukar, atau dalam hal ini adalah para bankir melalui bank sentralnya. Itu mereka lah yang memiliki kekayaan, sehingga menjadi tidak masuk akal dan tidak berarti harta yang ada di masyarakat, karena masyarakat pun harus berlomba-lomba untuk mendapatkan atau mengumpulkan, ya, lembar demi lembar, digit demi digit, apa yang diterbitkan oleh lembaga yang disebut dengan bank sentral. Masyarakat tidak memiliki apa-apa, masyarakat miskin atau dianggap miskin dan tidak memiliki kekayaan sampai mereka dapat memiliki dan mengumpulkan apa yang disebut dengan uang. Oleh karenanya menjadi absurd, ya, ketika sistem pemerintahan menganut dua kebijakan ini secara sekaligus. Ketika pemerintahan juga menggunakan politik bank sentral, ya, atau membiarkan tumbuh dan hidupnya bank sentral sementara mereka masih menerapkan yang disebut dengan kebijakan fiskal, ya. Harta kekayaan diterbitkan oleh pihak yang dekat dengan kekuasaan atau teman dan rekan dari kekuasaan atau penguasa yang memonopoli ekonomi, memonopoli alat tukar, ya. Sementara mereka masih juga harus mengambil harta atau uang yang ada di masyarakat, padahal uangnya sendiri berasal dari pihak penguasa. Di sini menjadi sebuah keanehan atau kejanggalan yang perlu kita cermati, yang dalam pembacaan sekilas kita bisa menduga bahwa sebetulnya ini adalah model penjajahan baru untuk membentuk satu sistem kontrol yang kuat, bahwa masyarakat itu harus bergantung sepenuhnya kepada monopoli keuangan, ya, monopoli sistem moneter, dan kemudian tunduk pada kekuasaan secara politik, yang mana secara kasat mata kekuasaan ini ada pada mereka. Sementara pada kenyataan yang sebenarnya ada penguasa lain, yaitu para bankir yang membuat sistem ini. Sampai di sini kita bisa memahami bahwa sebetulnya masyarakat telah mengalami, yang pertama, mengalami perubahan besar-besaran dalam sistem perekonomian. Munculnya sistem ekonomi yang baru, ekonomi moneter, ekonomi pasar, ya. Ekonomi yang menjadikan barang dan jasa sebagai benda yang tidak diakses secara langsung. Di saat yang bersamaan kita menemukan satu unit baru dalam perekonomian, yang sebelumnya kita hanya mengenal keluarga sebagai satu-satunya unit pelaku ekonomi. Sekarang kita telah mengenal yang namanya bank sentral yang menentukan hidup dari rumah tangga yang lain. Di saat yang bersamaan, jika kita mau menelisik sejarah yang ada, yang mungkin nanti kita bisa kaji bersama, sebelum munculnya bank sentral ini juga telah muncul sistem perindustrian, ya, yang mana mereka saling menyokong, ya, tumbuh dan bermunculannya banyak pabrik-pabrik, ya,
mesin-mesin industri yang harus berputar, ya. Skema kehidupan yang berubah, ya, yang mana rumah tangga, keluarga dianggap sebagai konsumen belaka dan dikerdilkan atau dibonsai dari aktivitas produksi, sehingga mereka menjadi rumah tangga konsumen yang harus, ya, mau tidak mau harus memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas produksi yang dilakukan oleh pabrik-pabrik melalui alat-alat industrinya, dan hanya dengan jalan mendapatkan alat tukar yang sah dari lembaga yang disebut dengan bank sentral tadi, sehingga prosesnya menjadi sangat rumit dan panjang, ya. Rumah tangga, anggota keluarga tidak lagi bisa mengakses secara langsung kebutuhan, namun mereka harus mengakses, mendapatkan dan mengumpulkan uang terlebih dahulu. Setelah itu mereka harus membelanjakannya, ya, di pasar yang dibentuk oleh sistem industri. Nanti mungkin akan kita lihat bagaimana sebuah bank, ya, ada tayangan, beberapa tayangan yang sudah beredar juga di YouTube, ya, tentang bagaimana proses sebuah bank sentral itu lahir, dan bagaimana juga nantinya sebetulnya apa yang kita sebut dengan uang itu adalah suatu benda yang dalam ilmu ekonomi Islam itu, dalam ilmu ekonomi itu sesuatu yang sama sekali lain dengan apa yang terjadi sekarang. Nanti bisa disimak, mungkin link atau videonya juga akan diunggah di grup ini, dan kami juga sedang menyiapkan beberapa catatan-catatan, baik itu merupakan resume dari video-video yang telah kami buat dan catatan-catatan lainnya yang mudah-mudahan juga bisa memperkuat pemahaman kita tentang apa itu ekonomi dan apa yang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Kami cukupkan untuk pembahasan tentang ekonomi moneter saat ini. Mudah-mudahan kita bisa diskusi dan bisa ada masukan tambahan dari para peserta sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.